Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon maaf terlambat ya. Jadi pada kali ini kita akan mengikuti atau mungkin berbagi ya mengenai anemia hipoproliferatif. Maksudnya memeriksa saya dari bagian anak di Rumah Sakit Muardi. Oke. Jadi untuk basicnya, pendahuluannya apakah sudah diberikan seperti hematopoiesis? Oh, belum ya. Hematopoiesis belum ya, ini baru pertama ya, baru pertama. Oke, nggak apa-apa, nanti mungkin sedikit sudah tahu ya untuk hematopoiesis itu ya, belum ya. Oke, jadi pada intinya paling enggak nanti saya secara klinis ya, secara klinis nanti ada yang secara patofisiologis, nanti ada yang memberikan ya. Dokter siapa yang hematopoietik dari Dokter Lucy ya, Dokter Lucy Oka dari patologi klinik ya. Jadi nanti ini secara klinis baru semester 2 ya, semester 2 pastinya nanti ya mungkin agak sedikit agak lebih cepat acaranya. Anemia, berarti anemia itu ada 3 jenis komponen darah kalau saya menerangkan ke pasien ya, yang paling besar ya kita. Yang pertama adalah sel darah merah ya, atau hemoglobin status pintar. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit ya. Yang ketiga adalah trombosit, platelet atau keping darah. Itu yang paling 3 komponen terbesar yang ada di tubuh manusia ya. Nah, ketiga komponen itu diproduksi di pabriknya, yaitu sumsum tulang ya, atau bone marrow ya, bone marrow di situ. Jadi pabriknya darah putih, darah merah, trombosit, nanti bisa belajar di Dokter Lucy. Hematopoiesis itu di bone marrow ya, di sumsum tulang. Tapi pada masa bayi, pada masa anak-anak, biasanya selain dari sumsum tulang juga bisa diproduksi di mana? Di limpa juga bisa ya. Biasanya di limpa bisa. Kemudian pada masa anak-anak dan remaja diambil alih oleh sumsum tulang. Oke. Ada berapa mahasiswa di sini? 200, 100, ada 2 kelas, 100. Ini nomor, oh ini genap. Oh genap, berarti saya dulu 0095103, berarti ganjil ya. Dan saya punya sahabat baik ya, sempat baik sekarang itu di pasti sebelah saya ya. Oke, 0095104. Ayo, siapa dong 104? Oh enggak dulu, berarti genap. Ini apa ini juga udah ganti kali ya? Waduh, saya kan 95 udah ganti kali ya? 104 deh. Nah, itu chipnya siapa? Chipnya? Oh iya, chipnya. Wah, chip. Oh kan, chip. Mari chip ya. Jadi ada 3 komponen tadi kan ya. Ini cuma 1 ya. Ini cuma 1 ya. Nah, ini cuma 1. Jadi ini nanti 2 arah saja ya. Saya kok biasa manggil dokter, tidak apa-apa ya. Dok ya, karena besok kan jadi dokter sudah gitu. Nah, nggak jadi insinyur kan? Ya, oke. Dokter siapa? Satrio. Satrio. Chief. Kalau kekurangan hemoglobin di tubuh kita namakan apa dok? Hemoglobin. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan buat. Jadi anemia
hemoglobinnya kalau rendah namanya anemia. Kalau darah putih atau leukositnya yang turun 102. Oh iya, santai aja dokter. Darah putih turun atau leukosit turun namanya tadi anemia, leukopenia pasti. Kalau trombositnya turun, trombositopenia. Ya itu kalau turun. Kalau yang namanya lebih 106, kalau berlebihan, kalau trombositnya lebih pakai trombositosis ya. Jadi harus tahu batasnya dulu. Sekarang kita mengenai dasar-dasarnya. Oke, jadi pabriknya ada di bone marrow atau sumsum tulang ya sini. Ya, jadi sumsum tulang akan mengeluarkan sel induk, sel yang paling dasar, sel yang paling besar namanya hematopoietic cell. Ya, ini sel induk namanya, sel induk. Nah, sel induk ini mempunyai beberapa fungsi ya, sehingga nantinya akan bisa memproduksi menghasilkan ketiga jenis sel tadi ya, darah merah, darah putih, trombosit, sel induk ya. Berarti mempunyai tiga fungsi. Satu, proliferasi ya kan, proliferasi itu memproduksi ya. Kemudian yang kedua apa? Proliferasi, kemudian memperbarui diri ya. Jadi memperbarui diri apa namanya? Regenerasi ya, bisa proliferasi, kemudian regenerasi. Jadi dan membuat bertambah banyak sel-sel darah merah, darah putih dan trombosit ya. Seperti itu nanti trombosit teman-teman ya. Proliferasi membuat makin banyak, kemudian regenerasi bertambah banyak ya. Nah, oke, jadi ini sel darah merah atau hemoglobin ya, bahasa lainnya. Kemudian sel darah putih dan trombosit atau platelet ya. Jadi diproduksi oleh sel hematopoietik. Jadi nanti untuk sel darah merah tadi, jika terkena sel darah merah tidak terbentuk ya, itu dinamakan apa? Anemia ya, anemia. Kemudian kalau sel darah putihnya tidak terbentuk dengan sempurna dan bagus, namanya neutropenia. Jadi jadi ini merupakan gejala dari kalau kita atau seseorang pasien itu mengalami kerusakan dari sumsum tulang, pabrik darah tidak berfungsi dengan baik, maka ada tiga klinis ya yang ditemukan. Anemia klinisnya apa? Kalau ditemui secara sehari-hari, lemas, pucat ya, itu. Kemudian kita tahu bahwa nanti leukosit atau sel darah putih itu untuk pertahanan tubuh, terdiri dari beberapa jenis atau beberapa macam dari seri leukosit ya, yang nanti punya fungsi sendiri-sendiri ya. Jadi limfosit, monosit, eosinofil, basofil dan neutrofil ya. Nah ini nanti kalau dalam hukumnya atau relevansi dengan klinis, biasanya kalau infeksi bakteri itu neutrofilnya meningkat biasanya ya. Kalau infeksi virus
itu yang limfositnya meningkat. Jadi kalau ada pasien demam berdarah virus ini, dia akan limfositnya meningkat atau limfositosis. Kalau kena bakteri seperti demam tifoid, itu dia akan neutrofilia atau neutrofilnya meningkat. Kalau eosinofili ini biasanya pada pasien-pasien alergi, ya. Jadi kalau kerusakan dari pabriknya ini, maka sel darah merah tidak terbentuk dengan sempurna, maka terjadi rilisnya anemia pucat, ya. Dilihat dari kelopak mata, telapak tangan, ya, jadi pucat. Kemudian kalau leukositnya turun, dia karena pertahanan tubuh fungsinya, maka akan rentan terhadap infeksi. Jadi mudah demam pasiennya. Kalau trombosit, kalau dia pabriknya turun, maka jumlah trombositnya juga turun. Kira-kira apa klinisnya? Mudah terjadi perdarahan karena keping trombosit atau platelet ini fungsinya untuk mencegah terjadinya perdarahan, ya. Jadi ada perdarahan artinya. Nah, patofisiologinya terjadinya anemia aplastik karena tadi di sel induk atau hematopoietic cell yang terjadi kerusakannya karena apa? Karena aktivasi dari sel T limfosit sitotoksik. Nah, ini nggak tahu penyebabnya apa munculnya, tapi ada sel T limfosit sitotoksik. Kita tahu kalau ada toksik dia akan membuat rusak dari sel induknya ini, ya. Jadi akan mengaktifkan nanti protein-protein ataupun faktor-faktor proinflamasi, ya, yang membuat inflamasi, yang membuat kerusakan atau radang, ya. Ini adalah seperti pastikan, kemudian interferon gamma dan tumor nekrosis faktor, ya. Tiga faktor ini yang nantinya akan membuat kerusakan pada sel induk, ya. Jadi nanti kerusakan sel induk ini harusnya yang transkripsi yang dia bisa membuat banyak dari sel-sel keping darah merah dan putih ini akan menurun, fungsinya akan menurun, ya. Jadi sel cycling di mana dia harus selnya akan diperbarui terus, ya. Tapi karena adanya proinflamasi ini maka fungsinya juga akan menurun, ya. Apoptosis, yaitu apoptosis kematian sel yang sudah terprogram akan terjadi sehingga nantinya sel induk ini juga tidak akan berfungsi bagus. Kemudian dari peningkatan dari nitrik oksid, ya. Nitrik oksid ini merupakan oksidan, ya. Oksidan yang nantinya akan merusak dari sel induk ini, ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa anemia aplastik itu merupakan kegagalan produksi semua seri, ya. Seri baik itu eritropoietik, jadi nanti mungkin namanya semacam-macam, ya. Bisa eritropoietik, ya, itu untuk sel darah merah, ya. Eritropoiesis nanti kalau Dr. Lucy menjelaskan. Hematopoiesis itu secara keseluruhan hematopoiesis, yaitu hematopoiesis akan nantinya akan turun, yaitu membuat sel eritrositnya juga nanti akan memproduksi lagi namanya eritropoiesis. Granulopoietik itu namanya untuk sel darah putih, ya. Jadi dari hematopoiesis yang pabriknya kemudian akan berlanjut tadi ke granulopoiesis, akan membentuk seri-seri leukosit tadi, ya, seperti monosit, limfosit, ya, kemudian eosinofil seperti itu. Kemudian trombopoietik, ya. Trombopoietik itu proses untuk sama, ya. Kalau tadi darah merah, darah putih, ini untuk trombositnya biar ada lebih banyak. Nah, harusnya secara teori kalau kerusakan sumsum tulang, kalau dia rusak harusnya ketiga serinya kan harus turun, ya kan? Tapi ada beberapa penyakit yang cuma satu seri turun, cuma eritropoietik tok, ya. Eritropoietik, ya. Jadi ada yang seperti itu, atau yang leukosit aja itu bisa. Jadi bisa. Jadi nggak semua seri harus turun.
laboratorium, lihat mikroskop, belum lihat sel darah? Oh sudah ya, berarti sudah ada dasarnya ya, sudah ada dasarnya. Ini satu angkatan 2022 2023 1110. Oh iya, dokter siapa? Dokter Rian. Dokter Rian, oke dokter Rian. Kalau lihat di mikroskop, sel darah merah ya terutama ya sel darah merah itu nanti kita akan ada bentuk-bentuknya, ya kan? Sudah tahu belum macam-macam bentuk dari eritrosit atau sel darah merah? Ya, bagus. Terus apa lagi? Bentuknya bisa bervariasi ya, dok ya. Tergantung dari bentuk dari eritrositnya, penyangganya, ya kan? Nanti kalau lebih dalam lagi, nanti kan eritrosit sel darah merah itu ada hemoglobin, ya kan? Hemoglobin ada hem, ada bagus, pinter, ya. Hemnya terdiri dari apa? Globinnya terdiri apa? Ya, nanti kalau mau harus belajar, ya itu nanti yang lebih dalam. Kalau ini mungkin secara klinis nanti mungkin harusnya kembali ke belajar dulu baru membayangkan ya. Jadi ada hem, ada globin, ya. Globin ada alfa, beta, hemnya nanti ada seperti spektrin, ya kan? Kalau kan spektrin sebagainya yang membentuk. Ya, jadi kalau ini kurang, maka bentuknya tidak seperti kayak donat lagi. Harusnya kan seperti donat-donat benar-benar bagus dan krosit ya, seperti itu. Nah kalau dilihat itu nanti bentuknya ada yang kecil-kecil, namanya mikrositik hipokromik, ada yang normal, normositik, ya, ada yang besar, namanya makrositik. Jadi bentuknya secara laboratoris nanti kalau dilihat di mikroskop seperti itu ya. Nah nanti penyebabnya apa? Nanti belajar tentang patofisiologi dari sel darah merah. Jadi mikrositik hipokromik ada dua ya. Mikrositik itu berarti bentuknya kecil, kalau hipokromik itu tidak tercat dengan baik ya. Normositik itu normal dan makrositik. Jadi ini namanya pemeriksaan melalui mikroskop ataupun nanti kalau dari lab darah perifer, kalau kita diambil darahnya diperiksa gini. Misalnya di laboratorium, maka keluar lewat komputer namanya indeks eritrosit yang bisa diwakilkan oleh MCV, MCHC sama MCH ya. Itu kalau yang lewat lab darah komputer lab darah. Kalau ini bisa lihat di mikroskop ya. Jadi bisa digolongkan jadi 3 jenis. Untuk pendekatan diagnosis lebih gampang. Oh, kalau kita ketemu mikrositik hipokromik, kita mengarah ke anemia, kekurangan zat besi atau defisiensi besi, ataupun yang paling banyak di desa talasemi, ya seperti itu. Kemudian dilihat bentuknya di mikroskop normal semua, normositik, ya. Berarti ini kita lihat dari retikulositnya. Retikulosit merupakan min nomor 1120. 1120. Santai saja dok, ya santai. Retikulosit merupakan apa dok? Tahu dok kira-kira? Ya, retikulosit yang belum retikulosit. Ya oke, berarti artinya
Sip, bagus dok, pintar. Jadi yang retikulosit itu sel eritrosit yang baru keluar dari pabriknya, susun tulang. Jadi yang istilahnya imatur atau belum matang, ya dok ya. Tapi kalau dia setelah seiring waktu, dia akan jadi hemoglobin. Ya, nanti ada tahapan-tahapannya ya. Jadi waktu di tulang itu langsung nggak bentuk sel darah merah dok, nggak langsung. Tapi dari yang imatur dulu, belum atur, terus menjalani proses baru jadi hemoglobin. Nanti mungkin bisa dipelajari ya di internet ataupun ya. Jadi perjalanannya namanya eritropoiesis ya, dari retikulosit keluar dari pabriknya, kemudian seiring waktu dia akan jadi matang jadi hemoglobin. Oke. Untuk makrositik pasti bentuknya besar dan ini jarang ditemukan di klinis ya, seperti defisiensi asam folat, B12 itu jarang ditemukan di klinis. Nah, kalau nomositik tadi kita harus lihat, kalau berarti retikulositnya rendah, berarti sum-sum tulangnya bagaimana dok? 130. Oh iya, kira-kira gimana dok? Kalau retikulositnya dia rendah, tapi kira-kira yang terjadi di pabrik tulangnya gimana? Bagus atau enggak pabrik tulangnya? Enggak ya, karena retikulositnya dia tidak bisa produksi bagus, sehingga ada permasalahan atau sumsum tulangnya yang bermasalah ya. Kalau retikulositnya tinggi, G, pakai G nggak sih? Masih pakai G ya? Oh ya, 140. Oh iya. Kira-kira kalau retikulositnya tinggi, ini masalahnya di mana dok? Ada pendarahan nggak keras? Sip, bagus. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke. Jadi retikulosit. Jadi setelah keluar dari pabrik ya, sel darah merah itu akan diedarkan ke pembuluh darah. Lah kalau dia anemia, jenisnya non-Hodgkin hiperkromik, dilihat di mikroskop, oh bagus tuh ininya, bentuk ukurannya bagus, tercek dengan baik, bentuk ukurannya bagus, tapi retikulositnya kok tinggi ya, berarti pabriknya oke, tapi penghancuran sel darah merahnya itu di perifer atau pembuluh darah ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, untuk penyebab dari kegagalan sumsum tulang atau anemia aplastik memang paling sering yaitu 50-70% ini idiopatik ya. Jadi mau dicatat ini luar untuk ujian ya. Wow, dicatat semua. Agak dong. Semuanya. Oke, ya. Jadi 50-70% itu tanpa diketahui penyebabnya, namanya dipatik. Tetapi sisanya itu pasti ada penyebabnya, ya. Ada beberapa faktor, ada beberapa agent, ya, ada beberapa zat atau penyakit yang dapat menyebabkan pabrik tulang tidak bisa berfungsi secara baik, ya. Jadi yang pertama ada beberapa penyakit bawaan kongenital, ya. Seperti ini, Fanconi anemia, ya, ini anemia aplastik, ya, bisa seperti ini atau diturunkan ya, ya penyakit yang diturunkan kongenital karena penyebab dari anemia aplastik. Tapi ada juga yang didapat, ya, seperti nanti di faktor lingkungan D128. Ya, dan kira-kira apa dok dari faktor lingkungan? Infeksi, ya, infeksi dari seperti apa? Ya, sip, bagus ya, infeksi. Tapi nggak semua. Tapi udah dapat virus sudah ya. Maksudnya gini, infeksi virus oke, ya. Jadi tidak semua infeksi virus itu dapat menyebabkan anemia aplastik seperti
infeksi virus yang ringan, maksudnya 3-5 hari sembuh, itu yang kami menyebabkan ya. Ini adalah infeksi virus yang kronik ya, seperti kayak demam berdarah, infeksi dengue yang 3-5 hari sembuh, dia tidak akan menyebabkan anemiaplastik ya. Jadi infeksi virus yang lama seperti hepatitis ya, itu kemudian virus HIV ya bisa. Jadi infeksi kronis, infeksi ini dikatakan kronis ini infeksi ya, itu yang berjalan lebih dari 3 bulan. 3 bulan dia menderita itu maka dapat mempengaruhi dari pabrik sumsum tulang ya, pabrik darah sumsum tulang ya. Tapi kalau infeksi virus ringan dia tak bisa. Nah, sebentar dia akan kembali seperti semula. Obat-obatan dok, kira-kira tadi sampai berapa? Satu yang terakhir, nomor genap terakhir siapa? Nin terakhir 150 berarti. Dia kan ini kan sampai 150 kan ya? Oh, 200 berapa? Terakhir 220 ya. 222 sama cantik 22 oh iya, silakan dong. Kira-kira apa dong obat-obatan nanti yang bisa mempengaruhi menyebabkan anemiaplastik? Drug of choice dari demam tifoid. Oh nanti pas dok. Belum kan enggak ya dok? Demam tifoid chloramphenicol ya, chloramphenicol ya. Itu bisa. Jadi nanti zat-zat seperti itu chloramphenicol bisa ya. Oke. Nah ini antibiotik chloramphenicol itu paling sering ya menyebabkan penekanan dari pabrik darah, penekanan sumsum tulang ya. Kemudian otrimoxazole bisa, kemudian anti kejang bisa ya, anti diabetik bisa ya. Jadi obat-obatan yang tertera di sini maka dia akan menjadi kontraindikasi pemberian pada pasien anemia aplastik ya. Gitu, sambil jalan nggak usah diapalin tuh. Enaknya diapal, enaknya keluar nggak ya? Enggak ya. Besok aja ya, waktu pusing nggak sih ya? Pusing ya, mikir aja susah ya. Tapi ini besok waktu kita mungkin mudah-mudahan ketemu di Koas 2 tahun lagi sanggup? 2 tahun lagi cukup betul ya? 2 tahun lagi sudah Koas? Oh belum? Ini kan baru bisa 2. Ini tepat. Berarti sudah 8 ya? Koasnya ya pasang ya, mudah-mudahan ya. Ya, oke. Nah, ini yang sering tadi yang sering dijumpai secara klinis ya, secara klinis. Kemudian nanti ini di gambaran darah peti atau yang kita lihat di mikroskop. Kemudian sudah ke laboratorium ya, lihat sebentar ya. Ini dari gambaran darah peti ini kita bisa melihat diagnosis pastinya. Jadi secara pemeriksaan dari namanya aspirasi sumsum tulang ya, aspirasi sumsum tulang. Jadi dilihat langsung pabriknya, namanya BMP ya. Mungkin kemudian ini keluar ujian BMP, yaitu pemeriksaan dari sumsum tulang ya. Itu kita bisa melihat dari gambaran aktivitas 3 seri tadi ya, eritropoietik, granulopoietik sama trombopoietik. Nah, di situ kita bisa melihat oh ini penyebabnya mungkin kemungkinan besar karena ini ya, kemungkinan besar karena penyakit chloramphenicol itu bisa. Nah, ini adalah posisi karena chloramphenicol, karena virus. Kita bisa melihat misalkan BMP atau bone marrow puncture bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya aspirasi sumsum tulang. Prognosis pastinya nantinya ada beberapa derajat keparahan penyakitnya, ya kan?
Tergantung dari apa kira-kira? Yang pure blood ada nggak? Ada hasil pure? Saya nggak tahu. Ini yang saya apa? Di TikTok ada pure blood. Pure blood ada. Yang pure blood ada nggak? Siapa? Apa dong? Apa nanti terus langsung loh. Siapa dong? Anak saya nggak mau di sini. Umur berapa? Ya. 20. Oke. Ada dong. Putra siapa? Start sini apa? Siapa? Oh nggak ada, dia udah oke. Pertama pasti prognosisnya, sehingga nanti kita akan dapat menjelaskan ke pasien, oh bapak, ibu, anak bapak ibu nanti punya prognosis yang baik atau yang buruk tergantung dari aktif atau tidaknya sumsum tulang, ya kan? Nah tadi kita tahu bahwa sel darah merah yang imatur yang berbuat di pabriknya kan keluar tuh. Kalau dia kurang, kira-kira prognosisnya rendah banget, kira-kira prognosisnya baik atau buruk? Apa? Buruk, iya dong. Dibandingkan dengan retikulosinnya yang masih lebih tinggi, masukkan banyak, pastinya lebih jelek yang retikulosinnya nggak bisa menghasilkan sama sekali, ya. Sel darah putihnya, ya, neutrofilnya dia rendah banget sama agak tinggi, kira-kira prognosisnya bagus mana? Yang lebih tinggi, ya. Jadi ada beberapa nanti prognosis yang bisa dipertimbangkan sebagai penyakit pasien, ya. Ya, jadi yang pertama adalah namanya hitung absolut neutrofil, ya. Ini apabila dari kurang dari 0,5 dia sangat buruk, gitu ya. Trombosit pada waktu dia pertama kali terdiagnosis kurang dari 20.000 beserta ini perdarahan yang hebat, pastinya dia mempunyai prognosis yang cukup jelek atau buruk. Berarti klosit tadi ya sudah disampaikan teman-teman bahwa kalau dia kurang dari 50 ya dia juga akan punya prognosis yang jelek, ya. Oke. Ini ada yang ikut CIMSA. Kemarin ada yang ikut nggak kemarin? Kemarin ikut, siapa yang kemarin ikut? Langsung lulus. Oh, langsung lulus loh. Kemarin ikut acara. Gak ada. Oh, ikut kemarin ya? Oh, ikut ya, oke. Siapa namanya? Ya? Ika. Iya, oke. Dokter Ika. Jadi sebelum lulus, saya kan tanya dulu kan ya berarti ya. Saya tanya dulu. Oke, Dokter Ika. Kira-kira nanti kalau kita tahu bahwa anemia aplastik itu adalah permasalahan di sumsum tulang, kira-kira pengobatan atau terapi definitif yang menyembuhkan kira-kira apa? Ada di slide saya. Apa? BMT atau bone transplantasi, ya. Tepuk tangan buat dokter Ika. Jadi kita nanti lihat dulu severitasnya, keparahannya, karena dia kelainannya di sumsum tulang, maka terapi untuk definitif, ya, atau terapi yang pasti kuratif, ya, itu namanya transplantasi sumsum tulang. Tapi kita lihat dulu di Indonesia kira-kira apa yang sudah baca di mana bisa dilakukan. Ya, ini ada beberapa kriteria dari anemia aplastik, ya.
Jadi kegiatan plastik yang derajat berat AA itu anemia plastik ya, AA singkat ya. Ada yang berat, sangat berat, dan tidak ya. Jadi untuk tata laksananya pastinya berdasarkan kriteria ini ya. Jadi kalau yang tidak berat maka dia bisa diberikan pengobatan seperti imunosupresan. Nah, jadi yang pertama kita harus pastikan apakah pasien ini membutuhkan transplantasi susun tulang atau bone marrow transplantation atau enggak ya. Karena permasalahannya kita mencari donornya itu sangat susah ya. Jadi permasalahannya melakukan BMT ini adalah mencari donor dari untuk pasien itu sangat susah dan diutamakan pastinya pada anggota keluarga ya. HLA itu human leukocyte antigen HLA ya. Jadi harus ada kecocokan antara human leukocyte antigen sama grup golongan darah. Ya, oke. Ya, jadi kalau tidak dilakukan transplantasi susun tulang atau yang anemia aplastik derajat ringan, itu bisa diberikan terapi-terapi seperti imunosupresif dan androgen. Ya, seperti ini. Jadi kita nilai dulu apakah pasien butuh untuk transplantasi susun tulang atau tidak. Jika tidak, maka bisa kita monitor karena pengalaman saya ada beberapa pasien yang anemia aplastik derajat ringan, dia akan resolve sendiri, akan sembuh sendiri tanpa pengobatan tanpa sebagainya ya. Jadi misalnya kalau dia anemia aplastiknya karena minum chloramphenicol, maka kita harus stop chloramphenicol-nya. Apabila dia anemia aplastiknya karena hepatitis B, maka kita harus obati hepatitis B. Ya, berarti kita harus bersama ini ujian ya. Kita obati dulu penyebab dari anemia aplastiknya. Tapi karena 70-80% dari idiopatik, ya mau nggak mau, biasanya penyebabnya nggak ada. Tapi kalau ada penyebabnya, kita harus dulu tata laksana penyebab dari anemia aplastik, ya, itu. Oke. Nanti kita bisa berikan seperti ini. ATG itu imunosupresan ya, anti-timosid globulin sama siklosporin. Ya, nanti aja lah. Pusing ya, masih banyak hafalan ya. Oke, disimpan aja nanti untuk 2 tahun mendatang. Transplantasi susun tulang. Kemarin yang datang siapa sih? Cipsa, ada lagi datang. Reza, Zahra. Namanya itu Zahra. Ya, oke. Zahra. Oke. Berarti kalau transplantasi susun tulang yang tadi sudah saya sebutkan bisa berasal dari keluarganya, ya kan, anggota keluarga, sibling, saudara sekandung, ya, atau orang tua, ataupun dari dirinya sendiri, ya. Ada 2 jenis transplantasi susun tulang, ya. Pertama autologous itu transplantasi susun tulang yang diambil dari dirinya sendiri, ya. Jadi dirinya sendiri itu sebagai nanti sumbernya. Pastinya kalau anemia aplastik mungkin tidak ada penyakit yang lain ya, seperti misalnya keganasan sel darah putih atau leukemia, ya, itu juga bisa. Nah, maka ada beberapa keuntungan dan kerugian, ya. Jadi keuntungannya karena diambil dari tubuhnya sendiri sumbernya, hematopoietik stem cell-nya diambil dari dirinya sendiri, tidak dari orang lain, maka angka infeksinya juga tidak meningkat atau bisa mengurangi kejadian infeksi.
ya, juga tidak butuh kecocokan, ya, cocok pasti kan dari sendiri kan tadi menurunkan risiko namanya graft versus host disease, ya. Nah, jadi graft versus host disease itu melawan dari menolak dari sumber dari orang lain, sumber dari transplant dari orang lain, tapi karena dia dipakai sendiri maka graft versus host disease atau GVHD itu dia akan tidak ada. Jadi kemudian pengobatan mortalitas hubungannya dengan pengobatan maka sudah turun. Ya, tetapi kalau ini beda dengan anemia-plastik yang misalnya leukemi, pada pasien leukemi dia membutuhkan transplantasi susun tulang dari tubuhnya sendiri, maka akan tetap berisiko kontaminan leukemi. Maka relapse-nya juga cukup tinggi, relapse itu tambah lagi, ya. Jadi karena tubuhnya dia sendiri, dia akan resiko relapse juga tinggi. Nah, tapi ada beberapa step ya di sini ya. Ada beberapa langkah transplantasi susun tulang. Pertama adalah collection itu diambil hematopoietic stem cell-nya diambil sel induknya, kemudian diproses, kemudian pertamanya namanya di kemoterapi, ya, dibuat ablasi. Jadi setelah ini diambil maka tubuhnya itu akan dibuat kosong, pabriknya dibuat kosong. Jadi istilahnya kalau mengibaratkan seperti sawah, ya, itu padinya dicabuti dulu padinya, kemudian lahannya itu dikosongin, ya, diaduk-aduk lagi, ya. Jadi diberikan kemoterapi. Jadi pabriknya dibuat kosong sehingga nanti setelah itu akan ditanami lagi dengan padi yang sudah diproses ini, yang tertutup sendiri, ya. Jadi pabrik bone marrow-nya ini dikondisikan itu kosong sehingga bisa ditanami oleh benih-benih yang baru sehingga seperti yang baru, tapi tidak memungkinkan kemungkinan kemoterapi yang dilakukan ini masih ada kontaminasi dari sel-sel yang lama. Ya, kalau yang dari orang lain atau allogenik biasanya dari saudara kandung, ini keuntungannya pasti bebas dari sel-sel yang menyebabkan penyakitnya pada pasien seperti leukemi, ya pasti bagus, ya. Jadi sel-selnya itu yang didapat dari saudara kandung pasti bagus, ya. Kemudian kerugiannya kira-kira apa? Lawannya tadi sih. Kalau didapat dari orang lain maka akan terjadi reaksi, ya, graft versus host disease, ya, karena memasukkan antigen apapun, ya. Besok kalau maksudnya memasukkan obat yang seperti transfusi darah, memasukkan faktor dari orang lain, maka tubuh kita akan bereaksi, ya. Jadi seperti itu simpelnya seperti itu. Jadi apapun yang dimasukkan produk dari kayak vaksin, ya, kan vaksin apa tadi dulu kayak COVID waktu kita kecil, kita kan ada demam sebagainya, ya, itu merupakan reaksi dari tubuh kita. Seperti itu. Iya. Oke, pasti nantinya untuk indikator sportif itu diberikan transfusi, ya, dan antibiotik untuk pencegahan dari infeksi maupun anemia, ya. Kemudian ada beberapa pengobatan, ya, seperti Grofaktor, ya, plastik besi dan sebagainya. Kelasi besi, mungkin ini kelasi besi kira-kira apa? Kelasi besi nanti mungkin saya jelasin, tapi saya tidak mencoba menjelasin, yaitu untuk membuang kelebihan zat besi di tubuh kita, obat, ya. Jadi karena transfusi berulang, karena sel darah merah mengandung
zat besi ya. Darah merah mengandung zat besi, maka itu kalau dia melakukan transfusi berlebihan, maka akan menumpuk zat besi di tubuh kita, maka dikeluarkan dengan obat namanya iron chelation atau kelasi besi ya, begitu. Oke. Ada pertanyaan? Saya memberikan kuliah lagi kapan ya? Dari apa? Ketua kelasnya ke dari apa? Saya memberikan kuliah lagi dari apa? Akhirnya bukan ya. Slide-nya ya kan biasanya kan apa pinjam kakak tingkat ya biasanya kan kakak tingkat sudah punya semua sih. Jadi nanti bagi pendahuluan tidak bingung untuk khusus penyakit kelainan darah maupun keganasan darah ataupun tumor ya di anak itu paling banyak kita ada beberapa penyakit. Yang pertama hematologi, yaitu kelainan mengenai darah. Hematologi tadi yang pertama adalah defisiensi zat besi, yang kedua adalah thalassemia. Kira-kira tadi ke anemia mikrostik hipokromik ya dok ya pendekatannya ya. Kemudian untuk yang kanker pasti keganasan sel darah putih atau leukemia, sama kanker kelenjar getah bening atau Hodgkin lymphoma. Untuk gangguan perdarahan ya, berarti ini paling banyak besok di koas rumah sakit namanya imun trombositopenia purpura sama hemofilia. Ya, ini ada beberapa penyakit kelainan darah maupun keganasan pada anak, ini paling banyak. Oke. 104 tadi sudah belum ya? 104. Oh sudah, Bosir. 108. 108 ya, oh depannya, oh ini foto, depannya enggak, duduknya enggak benar ya, oke. Pada hematologi ini kita di Indonesia masih sering menghadapi anak dengan kekurangan zat besi. Ya, zat besi kita tahu sebagai pembentuk eritrosit sel darah merah. Kira-kira kenapa ini masih menjadi masalah? Pertama, asupannya yang kurang ya dok ya. Asupannya kurang zat besi. Di sini sudah dapat belum? Makan bergizi belum dapat. Dapat belum? Nggak tahu kapan kira-kira dapatnya. Makan bergizi gratis. Oh iya. Ya. Jadi untuk mencapai ya zat besi yang bagus ya, maka tapi bisa
bisa kok. Ya oke, berarti zat besinya harus yang bagus, optimal ya. Zat besi dapat diperoleh dari mana aja sumbernya? Pasti hewani sama nabati, ya kan? Hewani sama nabati, ya hewani paling bagus, paling banyak ya dari daging-daging warna merah, ya. Nabati ya dari sayur-sayuran pasti yang pasti bagus paling banyak itu ati ya, ati ayam ya gitu. Itu yang paling bagus untuk meningkatkan zat besi pada masa anak-anak ya. Apalagi buah vitamin C gitu ya. Paling berarti kita edukasi harus makan banyak buah jeruk ya pada anak ya. Nah, tapi itu pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak resikonya kekurangan asupan yang kurang, kemudian berat badan airnya rendah, kemudian infeksi apa? Cacing dulu mungkin dulu sekarang pakai sepatu ya, kecacingan masih banyak. Pada wanita remaja ini menstruasi, ini ya yang harus digantikan cepat itu. Nah, selain ada makanan yang menunjang peningkatan zat besi, ada juga yang menghambat. Ya kan? Kira-kira apa yang menghambat? Teh kopi, ya oke. Itu dari teh kopi itu yang menghambat, makanya kalau makan itu pesennya suruh aja untuk ya. Terus selain teh sama kopi apa lagi dari menghambat? Instan atau karbohidrat ya. Siapa yang anak kos maksudnya banyak tapi ikannya dagingnya curiel ya. Jadi protein juga harus tinggi ya, seperti itu. Talasemi dulu pernah bersama dengan CIMSA untuk deteksi screening talasemi, yaitu penyakit yang diturunkan oleh kedua orang tua ya. Sudah dapat pola penurunan belum kuliah autosomal resesi Mendelian? Sudah pastinya ya. Tapi itu sampai udah lupa tadi. Nah oke. Jadi talasemi itu adalah penyakit yang penyakit kelainan darah yang diturunkan oleh kedua orang tua, namanya autosomal resesif ya. Autosomal lamanya kromosom ya. Autosom berarti tidak dipengaruhi jenis kelamin. Kalau kromosom dipengaruhi ya. Autosom. Kalau resesif lamanya dominan ya. Dominan. Kalau dominan itu pasti nampak di orang tuanya, salah satu dominan. Tapi ini resesif, orang tuanya tampak sehat, bagus. Oleh karena itu siapa yang sudah berikan? Maksudnya sebelum menikah harus diusahakan untuk screening pasangannya ya, apakah ini membawa sifat talasemi atau enggak ya. Karena secara klinis itu tanpa saya dulu sama saya besar. Jadi saya pernah penelitian sekitar 2-3% ini mahasiswa membawa sifat talasemi. Jadi paling enggak nanti sebelum nikah screening awal seperti rutin dilakukan. Kalau HB-nya agak turun ya, MCV, MCH tadi juga agak turun, mikroskop kromik ini kan termasuk golongan mikroskop kromik ya. Ya mudah-mudahan ada metode besi lah. Tapi kalau talasemi ya nanti mencari pasangannya ya jangan yang membuat sifat juga ya, seperti itu. Ya ini paling banyak ya kelainan darah yang masih prevalensinya masih tinggi di Indonesia. Salah satu sisi kekurangan zat besi, yang salah satu sisi talasemi nanti akan kelebihan zat besi oleh karena transfusi yang berulang. Jadi talasemi dia nanti akan rutin transfusi tiap bulannya karena ini termasuk anemia hemolitik ya. Jadi hemolitik karena dia pecahnya eritrosit sebelum waktunya ya. Waktunya berapa dok pecahnya? Di 1 usia eritrosit
berapa? 120 hari ya dia terpecah ya, akan digantikan dengan yang baru, itu normalnya 120 hari ya. Oke, kalau onkologi nanti ada sendiri yang menerangkan ya, gangguan perdarahan. Oh, bisa gangguan perdarahan juga ya, anemia perdarahan, anemia oleh karena perdarahan. Oke. Sudah ini belum dong? Sudah virusnya sudah masih ada sisa belum? Virusnya masih tersisa atau nanti habisnya ada kuliah sehingga nanti akan disisakan lagi atau disisakan lagi. Per definisi anemia, kalau kita akan mendiagnosis penyakit, pastinya ada 3 hal yang penting. Pertama adalah apa dok? Anamnesis atau history taking, ya kan? Baik itu oleh kalau anak-anak mungkin dengan orang tuanya, kalau sudah besar dia bisa dengan sendirinya. Kemudian yang kedua kan pemeriksaan fisis, ya, dan yang ketiga dengan pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Ya, jadi besok kalau di koas itu nanti perlu ditanya siapa, bagaimana cara mendiagnosis ini, jangan langsung dengan lab darah ini, jangan ya. Dok, secara fisis saya temukan ini dok, secara bukan fisis saya temukan ini dan laboratorium ini, buat smart ya. Jadi saya simpulkan ini ya, jangan ujuk-ujuk bagaimana kok bisa tahu DHF karena trombositopenia ini dok ya, jangan gitu ya, langsung dari awal. Dok, saya temukan anamnesis secara ini, secara fisis saya temukan batomegali, secara kemudian saya temukan trombosit, maka saya sebutkan DHF dok. Itu yang smart ya, seperti itu nanti harus. Jadi untuk anemia ada yang nanti pemeriksaan secara subjektif, klinis, dilihat telapak tangannya, dilihat telapak matanya, tetapi secara objektif itu ada patokan angkanya menurut WHO. Ya, jadi nanti anemia itu bukan suatu penyakit ya, tapi merupakan suatu gejala dan tanda. Jadi kalau penyakitnya itu bisa anemia defisit, bisa talasemi ya, tapi pada anemia bukan suatu diagnosis. Gejala dan tanda secara subjektif bisa dilihat dari kulit maupun mukosa, telapak mata, tetapi secara objektif dilihat dari HB-nya. Nah, kalau membaca ini agak susah, tapi kalau pada WHO lebih ringkas, kurang dari 11 kita sebut anemia gitu aja ya. Nah, tadi klasifikasinya untuk mempermudah suatu alur diagnosis itu dibedakan menjadi mikrositik hipokromik, normositik nomokromis, sama makrositik ya. Ini yang lebih jelas ya. Kalau indeks eritrosit nanti yang dilihat dari MCV MCH-nya ya, MCV MCH-nya bisa. Nah, kalau etiologinya bisa, etiologinya kita mau melakukan pendekatan diagnosis itu ada 2 cara, baik itu menurut penyebabnya, apakah ini karena kegagalan sumsum tulang, karena perdarahan ataupun hemolitik. Tapi secara laboratoris kita bisa lakukan pemeriksaan seperti ini. Jadi pendekatan supaya nanti pola pikirnya itu lebih mudah. Ini pastinya MCV, MCH, MCHC nanti dipelajari ya. Min corpuscular volume ya, min corpuscular hemoglobin. Ini yang di laboratorium ya. Kalau kita periksa darah, siapa yang sudah pernah donor darah? Kok malah enggak? Kalau pernah jadi malah saya oh langsung jangan bertanya gitu. Sudah kuliah mana sih? Ada yang indah, itu indah. Kan masih dia disuruh transfusi tadi. Disuruh donor darah, disuruh transfusi. Makin parah sih. Masih nggak sih? Enggak ya. Dulu saya belum 3 bulan udah donor. Jadi kamu donor darah. Parasit udah kan lihat. Ini kalau dilihat di mikroskop bentuknya seperti donat, bagus, rapi ya. Jadi seperti ini. Kalau yang bentuknya nanti kayak talasemi
dia akan kecil-kecil jadi pucat ya. Kalau perlu nanti lab darah ini membawa sifat thalassemia atau tidak ya. Ini tadi sudah, ini sudah ya dok ya. Jadi kita lihat ini masih gejalanya secara umum tadi sudah lemah ultrasum. Kalau gejalanya dari anemia hemolitik karena dia pecahnya eritrosit sebelum waktunya, maka seperti apa kira-kira? Dia akan pecah eritrosit selain dari hemoglobin, ya kan? Globin hem dia akan pecah, akan mengeluarkan bilirubin sebagainya, ya bilirubin sehingga nanti dia akan salah satu manifestasinya akan jadi kuning, ikterik, ya bilirubinnya jadi tinggi seperti ini, ya. Belum dapat kok ya, udah dapat ya. Yang ini hemoglobin itu sudah dapat belum? Pecah sudah ya. Oke. Ya. Kemudian hemolitik sudah oke. Hemolitik kira-kira yang paling banyak. Yang berikutnya mungkin sekilas ya. Kalau besok kita ketemu sudah belajar, ya akan belajar sehingga besok kita tinggal diskusi. Perdarahan pastinya sudah sehari-hari ditemukan ya. Mungkin siapa yang belum pernah berdarah? Belum pernah berdarah? Sudah pernah berdarah? Yang belum pernah? Oh, berarti sudah berdarah, pernah berdarah semua ya. Jadi ini mekanismenya karena sering ada anak-anak mungkin punya ponakan sebagainya sering mimisan. Nah, oke. Pada intinya di tubuh kita ada suatu pasti akan ada suatu keseimbangan yin yang ya. Jadi untuk tidak berat sebelah ya. Jadi kalau nanti komponen namanya hemostasisnya dia lebih berat, maka gampang berdarah. Kalau nanti dia komponen trombosisnya yang lebih berat, maka dia akan terjadi bekuan yang terus-menerus ya, atau clot seperti itu ya. Jadi diusahakan darah tetap cair, tidak ya cairnya itu seimbang, tetap cair. Nah, ada 4 faktor yang berpengaruh. Pertama adalah pembuluh darah, pasti pembuluh darah. Kemudian yang kedua trombosit, yang ketiga faktor koagulasi, dan yang keempat fibrinolysis. Mengibaratkan supaya gampang ya, dulu saya juga ngapalkan, kalau dihafalkan besok akan lupa lagi. Karena kita bayangkan seperti jalan raya. Jalan raya itu pembuluh darah jalan raya ya. Jalan raya kalau dia lubang ya, lubang rusak, itu kan lubang ya dok ya, lubang atau rusak itu kita namakan seperti pembuluh darah yang luka, kena pisau plus ya, kena racun apa plus pasti pembuluh darahnya akan luka atau jalannya akan rusak ya. Hal yang pertama dilakukan pembuluh darah adalah vasokonstriksi atau menyempit. Tujuannya biar darahnya berhenti ya.
lawannya vasokonstriksi, vasokonstriksi. Ya. Tapi kalau perdarahannya terlalu besar, maka vasokonstriksi itu tidak bisa menghentikan perdarahan. Ya, maka diaktifkan komponen berikutnya, yaitu trombosit. Ya, trombosit itu kalau tadi kan jalan raya kan lubang tuh, pembuluh darahnya kan lubang, ya. Kemudian biasanya pernah lihat nggak setelah jalannya lubang terus dikasih apa? Dikasih kerikil atau batu, itu trombosit. Sama dinas pekerjaan umum dong, biasanya tukang-tukang itu kan langsung diuruk ya, kayak batu, itu namanya trombosit. Apalagi seperti itu ya, jalan raya itu pembuluh darah, batu kerikil itu trombosit. Trombosit itu nanti tujuannya untuk membuat sumbat, ya. Jadi biar pembuluh darah yang luka ini itu akan berhenti perdarahannya, diuruk pakai trombosit namanya, ya, seperti ini. Nah, setelah trombositnya diuruk, nah, trombosit sama pembuluh darah yang luka ini itu ada lemnya, lem dok. Kalau nggak ada lemnya, itu nanti akan keluar nih batu-batunya ini. Di lem samanya faktor 8 dan faktor von Willebrand, ya. Faktor 8 itu kalau tahu hemofili, dia kekurangan faktor ini dok. Namanya adesi, ya. Pelekatan antara trombosit sama pembuluh darah yang luka namanya adesi. Kemudian diuruk sampai sumbat trombosit, pelekatan antara trombosit dan trombosit namanya agregasi. Nah, setelah diuruk pakai batu kan, dok, ya kan? Kalau ada mobil yang lewat, kira-kira batunya tersebar nggak? Batunya ikut kesebar nggak kalau ada mobil yang lewat? Ya kesebar, kesebar. Makanya perlu diaktifkan komponen berikutnya. Tadi pertama apa? Vaskular atau pembuluh darah. Nah, yang kedua trombosit. Yang ketiga biasanya dinas pekerjaan umum tuh ngasih kayak kita namanya apa? Aspal, ya, kayak lem. Namanya faktor koagulasi itu dong, ya, kayak laba-laba, Spiderman dong, dikasih jaring-jaring dong, gitu dong, dikasih jaring ini dong, biar nggak lepas-lepas trombositnya. Ini pembuluh darah yang luka dong. Jadi dia kalau nggak ada lemnya ini, kalau ada darah yang lewat sini, trombositnya akan kesebar lagi dong. Ini, jadi nggak kuat dong. Jadi perdarahannya tetap langsung. Maka harus dikasih jaring, dikasih lem, ya, namanya fibrin. Jadi membentuk bekuan plot, nanti membentuk plot. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jalan rayanya sudah ada dok, sudah ada jalan raya. Yang lubang ini ditambal pakai batu, trombosit, ditambah pakai aspal, dikasih aspal ya. Ini bentuknya lurus apa enggak dok? Lurus apa enggak? Enggak kan? Nah, ini kan pastinya akan berbelok. Ya, pastinya akan jadi benjolan ini. Jadi pembuluh darahnya nggak akan lancar dok, akan mempengaruhi nanti trombus. Jadi trombus, jadi maka harus dikikis, dilisiskan. Jadi diaktifkan faktor berikutnya. Ini biar rata lagi, biar nggak jebol seperti ini. Maka diaktifkan yang berikutnya adalah fibrinolisis. Ya, oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, oke. Seperti besok pertanyaannya, seperti mungkin pertanyaannya, apakah ada perbedaan secara klinis kalau perdarahannya disebabkan oleh karena kekurangan trombosit atau faktor koagulasi, ya. Jadi ITP tadi namanya apa? Nanti bisa belajar ITP ya. ITP sama hemofili. Besok belajar ITP sama hemofili akan saya tanya satu-satu, ya. Imun, trombositopenia purpura sama hemofili itu yang paling sering yang ada di Indonesia mengenai gangguan perdarahan, ya. Satunya imun trombositopenia purpura, pastinya kekurangan apa? Kekurangan trombosit. Yang satunya hemofili, pastinya pelayanannya di faktor koagulasi, ya. Jadi ada dua jenis, banyak karena defek atau kelainan di trombosit namanya ITP,
defek di koagulasi namanya paling banyak namanya hemofili. Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Mungkin sampai ketemu besok ya dok ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.